Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Akhirnya setelah lama ngebikin konten PC rakitan, kali ini gue dikirimin nih sama Asus dan AMD komponen-komponen mereka untuk bikin PC rakitannya nih. Nah, selain gue merakit PC rakitan ini, nanti itu sembari juga gue pengen tes fitur Fluid Motion Frame yang baru aja diluncurin sama AMD Radeon. Fitur yang bisa nambahin FPS nih, macem DLSS 3 Frame Generation. Oke nih, kita nggak perlu basa-basi lagi, dimulai aja dari CPU-nya, karena di sini temanya full AMD, gua akan pakai CPU Ryzen 7 7700X, yaitu CPU 8 core 16 thread berarsitektur Zen 4. Nah, untuk menemani CPU-nya, gue akan pakai motherboard Asus TUF Gaming X670i plus Wi-Fi. Sebuah motherboard X670i yang nggak mahal-mahal amat, tapi masih kaya akan fitur nih. Seperti VRM-nya di sini memiliki 14+2 power phase, lalu ada PCIe Gen 5 pada slot GPU dan SSD M.2-nya, lalu juga ada integrated Wi-Fi, serta juga I/O port-nya yang super lengkap. Oke nih, untuk RAM di sini gue dikirimin sekalian sama Asus, yaitu RAM merek Team Group, tapi menariknya di sini tuh edisi spesial TUF Gaming Alliance. Jadi desainnya tuh bakal matching banget sama motherboardnya Asus TUF kayak gini. Dan nggak sampai situ aja, SSD-nya pun juga merupakan Team Group Cardea TUF Gaming Alliance yang edisi ini tuh include heatsink segede gaban kayak gini dengan desain tulisan TUF Gaming. Oke nih, supaya si 7700X-nya bisa berjalan tanpa limitasi suhu, di sini gue akan pakai AIO Asus TUF Gaming LC2 360 ARGB. AIO dengan radiator 360mm terbaru dari Asus yang support soket AM5 bahkan juga LGA 1700. Serta di sini juga punya garansi mencapai 6 tahun. Uniknya AIO ini tuh naruh water pump-nya di bagian selang, bukan di bagian water block-nya. Asus klaim sih ini dilakukan supaya lebih minim bising. Selanjutnya masuk ke sektor GPU. Di sini gue akan pakai GPU Radeon RX 7800 XT versi reference AMD Radeon. Karena somehow entah kenapa nih versi Asus TUF-nya belum available di Indonesia. Anyway, RX 7800 XT ini tuh gue rasa kelas GPU 9 juta yang cocok banget untuk nge-game di 1440p, apalagi VRAM-nya tuh juga udah 16GB. Budgetnya juga udah masuk lah dengan komponen-komponen yang udah gue pakai di sini. Dan semua komponen-komponen ini akan gue masukkan ke dalam casing dual chamber aquarium, yaitu si Asus TUF Gaming GT502. Ini casing tuh sumpah sesuai namanya tuh tough, ya dimana bener-bener well built banget materialnya, metalnya tuh tebel-tebel, maka dari itu tuh bobotnya agak lumayan nih, bisa buat nge-gym tangan nih. Casing ini juga ada beberapa detail kecil sih, seperti logo Asus TUF yang nanti bisa nyala-nyala, lalu ada tulisan Asus TUF di bagian samping ini, serta di bagian atasnya nih ada strap yang bisa dilepas pasang dengan mudah, dan ini tuh ngebantu banget buat ngangkat casing ini mengingat bobotnya yang agak lumayan. Anyway, casing ini tuh punya form factor mid tower ATX, jadi semua ukuran motherboard tuh bisa masuk, tapi yang kecuali tuh IATX ya. Kemudian untuk fan support, ini tuh opsi pemasangannya banyak banget. Rear panel bisa, top panel pun bisa, bahkan sampai ke bottom panel juga bisa, serta side panelnya ini tuh bisa dipasangkan fan juga. Dan bukan cuma di posisi ini aja, tapi juga bisa dipasang di sini nih. Nah, karena posisi pemasangan fan-nya tuh banyak banget, maka di sini tuh Asus membuat copot pasang panel-panelnya tuh dengan mudah, karena di sini tuh serba screwless, alias ya udah kita tuh bisa masang dan lepasnya tuh tanpa baut sama sekali. Oh ya nih, karena casing ini dual chamber, maka sisi sampingnya juga berdesain mesh seperti ini supaya komponen yang ada di dalam sini tuh tetap dapat airflow. Dan di sisi bagian samping ini diberikan tuh ruang kabel yang luas, dan ada juga storage bay yang bisa dilepas pasang dengan mudah seperti ini. Tak lupa casing ini juga memberikan aksesoris tambahan seperti GPU holder serta vertical mount GPU yang kalau kalian punya PCIe riser ya bisa pasang GPU-nya seperti ini. Tapi sayangnya gue lagi nggak punya risernya nih. Nah, terakhir nih, sayangnya aja nih casingnya belum dilengkapi dengan fan bawaan, jadi kalian harus nambah fan lagi kalau ya kalian memang sebegitunya concern sama airflow. Oh iya nih, hampir ketinggalan, di sini gue akan pakai power supply dari Asus TUF Gaming 750W Gold yang di sini sudah bersertifikasi 80+ Gold dan juga udah full modular serta punya garansi 10 tahun nih.
Oh ya, power supply ini juga sudah support ATX 3.0, jadi ada colokan 12 VH PWR seperti ini yang tentu nggak perlu khawatir kalau kalian juga mau pasang GPU dari RTX 4000 series. Nah, setelah semua komponen terpasang, tampilannya nih seperti ini. Gue mencoba mounting AIO-nya tuh di bagian side panel, karena kalau top panel tuh udah terlalu biasa lah. Dan biar kerasa aja gitu pakai casing aquarium kayak gini. Sebab kalau nggak dipasang apa-apa juga di bagian ini ya bakal kerasa kosong, karena gue juga nggak nambahin sama sekali fan lagi. Kemudian nih untuk nyala-nyala logo Asus TUF-nya kira-kira tampilannya bakal seperti ini. Dan ya, karena ini semua komponen full Asus TUF, maka kita bisa RGB sync menggunakan software Armoury Crate. Oke nih, seperti yang gue bilang di awal, pada PC rakitan ini gue akan mencoba explore fitur AMD Fluid Motion pada beberapa games. Fitur ini tuh merupakan fitur frame generation yang kalian tuh seolah-olah akan mendapatkan extra frame pada video games yang sedang dimainkan. Cara kerjanya sih seperti FSR 3 dan DLSS 3, tapi fitur ini bekerja pada driver level. Jadi ya kita enable terlebih dahulu pada driver AMD Adrenalin. Nah, untuk mengaktifkannya, pertama-tama kalian bisa unduh dulu driver AMD Software Adrenalin Technical Preview for AMD Fluid Motion Frame seperti ini. Lalu install aja seperti biasa. Nah, selanjutnya kalian bisa buka nih menu driver adrenalinnya, lalu pilih tab games dan pilih game apa yang ingin kalian aktifkan fitur ini. Kalau gua sih di sini pilih Cyberpunk 2077. Nah, setelah di-enable, silakan launch gamenya pada launcher favorit kalian. Oke nih, kalian bisa lihat pada 3 games yang telah gue tes, fitur Fluid Motion Frame ini bisa meningkatkan FPS sampai 2 kali lipat. Yap, fitur ini tuh pokoknya nggak pakai upscalingan atau menurunkan kualitas grafis, melainkan tuh benar-benar memberikan extra frame pada games yang sedang kalian mainkan. Ya walau mungkin di sini sih kualitas recordingnya ada perbedaan, itu disebabkan ya gue harus record fitur Fluid Motion Frame ini tuh pakai capture card, jadi agak sedikit ke-compress sebab kalau langsung record pakai GPU-nya tuh overlay FPS-nya nggak bisa kerekam. Oh ya nih, by the way, untuk tahu FPS asli pas lagi pakai fitur Fluid Motion Frame, kalian harus pakai overlay bawaan dari driver Adrenalin, sebab kalau pakai Afterburner tuh nggak bakal bisa kebaca. Nah, selain itu gue juga benchmark games dengan settingan biasa nih di 1440p. Hasilnya ya nggak usah ditanya sih, memang si RX 7800 XT ini tuh bisa kasih FPS yang cukup tinggi di resolusi ini. Lalu gue juga coba tes Cinebench untuk lihat skor dari Ryzen 7700X, serta ini suhu CPU-nya saat lagi Cinebench R23. Dan juga ini berikut clock, suhu, dan power draw dari GPU saat sedang full load. Dan tak lupa juga nih total konsumsi daya PC-nya. Nah, untuk total harga rakitan ini mencapai 31,7 juta. Ya, harga yang masih cukup masuk akal sih untuk rakitan bertema full brand seperti ini. Walau memang di beberapa komponen harganya agak terasa sedikit di atas sih, seperti misalnya AIO nih yang mungkin kita bisa nemu AIO setara di bawah 2 juta. Tapi perlu diingat, garansi yang Asus berikan nih ada di 6 tahun. Tentu ini lebih worry free, sebab AIO 360 under 2 juta tuh masih banyak banget bergaransi 1 tahun aja. Kemudian untuk casing ya oke lah, gue akui ini memang cukup tinggi. Tapi ini casing bener-bener ada harga ada rupa. Yang Asus bikin nih casingnya tuh bener-bener well built banget sesuai harganya. Ya, adapun juga gue nih menemukan rakitan full Asus TUF serupa tapi pakai 13700F dan RTX 4070 dengan harga yang mirip-mirip lah. Ya, memang sih sedikit lebih mahal. Tapi intinya ya memang inilah harga estimasi yang perlu dibanderol kalau kalian pingin rakitnya full Asus TUF seperti ini.
By the way, ada catatan tambahan nih, untuk harga RAM T-Force Delta ini gue pakai harga edisi biasa ya, karena gue cari-cari di marketplace. Versi TUF Alliance-nya nih hanya available yang DDR4 aja. Begitupun juga untuk si SSD T-Force Cardea Z44L-nya, hanya ada versi biasanya aja. Serta untuk GPU RX 7800 XT gue pakai harga MSRP, sebab sepertinya nggak dijual nih varian reference AMD-nya. Ya semoga cepat masuk nih Asus untuk versi TUF-nya. Jadi menurut kalian gimana rakitan kali ini? Coba komen aja di bawah. Dan mungkin segitu dulu sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.